Keesokan harinya, pukul 6 Desti baru bangun. Ia meraba sebelah kiri. Ia tidak mendapati suaminya. Sontak, Desti bangkit dan terduduk. Matanya mengedar ke seluruh sudut kamar. Setelah itu ia bangkit dan turun dari tempat tidur. Lalu berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Setelah itu Desti berniat untuk membawa pakaian kotor milik dirinya dan sang suami untuk dibawa ke bawah. Namun, saat mengambil celana panjang milik Fahri yang tergeletak di lantai, sebuah benda jatuh ke lantai. Desti menyipitkan matanya, melihat benda yang tidak asing baginya. Untuk apa Mas Fahri menyimpan barang ini? Desti mengambil bungkusan alat tersebut. Atau jangan-jangan barang ini Mas Fahri pakai kemarin saat bersama dengan Maya. Ternyata, entah kenapa dada Desti terasa nyeri saat membayangkan suaminya berjumbu mesra dengan wanita lain. Aku tidak boleh lemah. Ini akan jadi barang bukti. Desti menyimpan barang itu. Setelahnya ia beranjak keluar dari kamar dengan membawa keranjang yang berisi baju kotor. Desti berjalan menuruni anak tangga. Setibanya di bawah, rumah nampak sepi. Samar-samar Desti mendengar suara tawa dari arah dapur. Dari suaranya ia tahu jika itu adalah suara Fahri dan juga Sari. Entah apa yang tengah mereka lakukan. Sebelum memutuskan untuk ke belakang, Desti mengatur nafasnya agar ia bisa tahan melihat perbuatan yang sedang suami dan asisten rumah tangganya itu lakukan. Bismillah, aku harus kuat, tabah dan juga sabar, ujar Desti seraya mengelus dadanya. Setelah itu, Desti melangkahkan kakinya menuju ke belakang. Suara itu telah berubah menjadi suara yang menjijikkan. Desti rasanya ingin muntah mendengar suara dari manusia tak berakhlak itu. Setibanya di belakang, Desti hendak meletakkan keranjang tersebut. Tetapi niatnya terhenti saat melihat pemandangan yang tak biasa. Brak! Keranjang yang ada di tangan Desti jatuh ke lantai. Sontak, Fahri melepas bibirnya dari bibir Sari. Kedua manusia itu menoleh ke arah sumber suara tersebut. Mata Desti memerah dan berembun saat melihat suaminya sendiri tengah wanita lain di depan matanya langsung. Sementara Fahri dan Sari terlihat salah tingkah, gugup dan juga panik. Dasar pengkhianat, jadi ini yang kalian lakukan di belakang aku? Iya, bentak Desti dengan penuh amarah. Sontak, kedua manusia tak berakhlak itu terkejut. Astagfirullah, Desti bangun dari tidurnya. Seketika ia terduduk. Mimpinya terasa begitu nyata. Ya, mungkin memang seperti itu yang terjadi sesungguhnya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Fahri dengan raut wajah khawatir. Gak apa-apa kok mas, hanya mimpi buruk, jawab Desti. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu, ujar Fahri seraya memakai kemejanya. Sementara Desti masih mengatur nafasnya. Setelah itu Desti bangkit dari tempat tidur. Gegas ia beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu Fahri masih bersiap untuk berangkat ke kantor. 10 menit kemudian, Desti keluar dari kamar mandi. Ia memperhatikan suaminya yang tengah kesulitan untuk memakai dasi. Pakai dasi aja nggak bisa. Desti berjalan menghampiri suaminya, berniat untuk membantu Fahri memakai dasi tersebut. Sayang, aku bisa. Ucapan Fahri terhenti saat Desti mengambil alih dasi tersebut. Leher kamu kenapa, mas? Tanya Desti
saat melihat ada tanda merah di leher suaminya. Hal itu membuat Fahri salah tingkah. Oh, ini, digigit serangga. Iya, digigit serangga. Alibinya. Fahri terpaksa berbohong. Serangga berkaki dua, batin Desti. Oh, Desti kembali memasang dasi tersebut di leher suaminya. Ia tidak bisa membayangkan apa saja yang suaminya itu lakukan bersama dengan wanita lain di luar sana. Sudah, Desti beranjak untuk mengambil keranjang yang berisi pakaian kotor. Secepatnya, Fahri segera merapikan penampilannya. Saat Desti hendak mengangkat keranjang tersebut, tiba-tiba ada benda yang tidak asing baginya yang tergeletak di atas celana milik suaminya, Fahri. Dengan segera, Desti mengambil benda tersebut. Setelah itu, ia beranjak menghampiri sang suami. "Ini apa, Mas?" tanya Desti seraya menunjuk bungkusan alat yang ia temukan di atas celana suaminya. Detik itu juga, wajah Fahri pucat pasi, panik dan gugup berubah menjadi satu. Desti dapat melihat jika suaminya tengah berusaha untuk mencari alasan dan menutupi kebusukannya itu. Fahri berusaha untuk bersikap setenang mungkin, meski hatinya merasa tak karuan. "Oh, itu kayaknya milik teman aku di waktu di Batam," jawab Fahri dengan mencari segala alasan. Desti menyipitkan matanya. "Teman kamu saat di Batam? Kamu nggak lagi bohongin aku kan, Mas?" "Ya nggak mungkin lah sayang. Untuk apa aku bohong?" Fahri mengelus kepala istrinya dengan lembut, berharap semoga Desti mau mempercayai ucapannya. "Dasar pembohong, kamu pikir aku bisa dibohongi? Oke, aku masih membiarkanmu untuk menang. Tapi lihat saja nanti," batin Desti. Ia tetap berusaha untuk sabar. Sebisa mungkin, Desti mengikuti permainan suaminya itu. "Oh, kok bisa sama kamu, Mas?" tanya Desti. "Iya, aku juga nggak tahu kenapa bisa ada sama aku," jelas Fahri. "Oh, ya sudah," ujar Desti, lalu membawa keranjang tersebut keluar dari kamar. Fahri bernafas lega saat istrinya mau percaya dengan ucapannya. Setidaknya ia bisa selamat dari amukan sang istri. Setelah itu, Fahri memutuskan untuk keluar dari kamar. Di sisi lain, Maya tengah berdebat dengan Dani, suaminya. Serapat apapun orang menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Begitu juga dengan Maya. Meski telah menyembunyikan perbuatannya, tetap akan terbongkar juga. Pagi ini, Dani melihat ada tanda merah di leher dan dada istrinya itu. "Sekarang, jawab pertanyaan aku. Siapa yang melakukan ini?" tanya Dani, penuh dengan penekanan. "Mas, kan sudah aku jelasin. Ini bekas gigitan serangga." Bukan apa? Kamu masih mau menyangkalnya?" "Iya," bentak Dani. Nafasnya memburu, dengan dada naik turun menahan amarah. "Kamu pikir aku tidak bisa membedakannya? Iya. Kamu pikir aku bodoh yang langsung percaya dengan bualanmu itu? Iya." Dani kembali membentak Maya. Ia tidak menyangka jika istrinya bisa berbuat setega itu. "Kalau kamu tidak mau jujur, tidak masalah. Aku akan mencari tahu sendiri. Kamu lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan." Dani mendorong tubuh istrinya hingga jatuh tersungkur. Setelah itu, ia keluar dari kamar dan membanting pintu kamar dengan sangat kencang. Maya bangkit, lalu menyeka air matanya yang sempat menetes. "Kamu lihat saja, Mas.
Sebelum kamu membongkarnya, aku akan lebih dulu menyingkirkan kamu. Maya mengerang frustasi. Ia benar-benar kesal dengan suaminya itu. Setelah itu, Maya beranjak keluar dari kamarnya. Bersambung.